terpercaya. Rekor dunia pembagian 10.299 telur pasca. Kedelai naik, harga tahu stabil. Momen libur wisata pantai ramai. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, MURI Indonesia memberikan penghargaan rekor dunia pembagian telur pasca terbanyak yang diselenggarakan Gereja Kristen Injili Klasi Sorong, serta pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan anggota DPD RI Paul Vincent Mayor. Museum Rekor Dunia Indonesia menganugerahkan rekor MURI dunia di Provinsi Papua Barat Daya karena melakukan pembagian telur pasca terbanyak dengan jumlah 10.299 telur di momen perayaan Paskah pada Senin sore. Ada 4 kriteria penilaian dari MURI Indonesia, yakni pertama, kedua bisa diukur atau terbanyak, ketiga dan keempat adalah unik dan langka. Jadi memang kalau dari MURI itu kan memang ada 4 kriteria. Yang pertama itu adalah yang pertama, jadi inventor. Yang kedua itu yang superlatif seperti ini, jadi kita bisa ukur harganya. Yang ketiga dan keempat itu yang unik dan langka. Uniknya dari sisi apa nih Pak? Kalau uniknya karena ini ada telur pasca yang dibagi-bagikan. 10.299 telur ini telah dibagikan lebih awal ke jemaat yang ada di wilayah 1 hingga 4 Klasi Sorong untuk selanjutnya dimasak dan dikemas dengan indah. Karya dari jemaat ini direkam untuk dikirimkan kepada Museum Rekor Dunia Indonesia. Kami membagikan telur dengan stiker bersama spidol dan juga sekaligus kami demo untuk cara bagaimana telur itu dikemas menjadi indah, ya seperti ada di panggung telur yang ada, telur itu dikemas menjadi indah dan ini semua wilayah jemaat-jemaat melakukan itu. Hal ini kemudian diapresiasi oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambuk yang mengatakan kerja keras GKI Klasi Sorong dan Ketua DPD RI yang bisa membagikan telur pasca terbanyak. Dan tadi kita telah mendengar langsung dari MURI Indonesia bahwa ini bukan rekor nasional tapi ini dunia. Peristiwa ini terjadi ini saya terlalu percaya karena kerjasama ya dan keterlibatan semua pihak sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Kita berharap bahwa ini langkah ini juga sebagai bagian dari kita membangun kebersamaan kita bersama. Telur-telur pasca ini kemudian dibagikan kepada anak-anak usai perayaan Paskah di kawasan Pantai Sorong. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. SMK Papua Bangkit menggelar perayaan Paskah berkonsep KKR. Perayaan ini tidak hanya dihadiri oleh para siswa SMK Papua Bangkit, melainkan seluruh jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Klasi Sorong. Ibadah perayaan Paskah yang digagas oleh SMK Papua Bangkit berlangsung di salah satu kawasan wisata pantai di Kota Sorong pada Senin siang. Ini merupakan program pembentukan karakter peserta didik lewat pendidikan spiritual.
Selain perayaan Paskah pada momen puasa, SMK Papua Bangkit juga melaksanakan pesantren kilat, bergabung bersama SMK Negeri 3 Kota Sorong. Kegiatan rohani yang digelar oleh SMK Papua Bangkit sebagai upaya untuk menjaring pemuda-pemudi untuk menciptakan suasana lingkungan yang kondusif, di mana jika kegiatan positif ini dibangun, dapat menghindarkan generasi muda dari hal negatif. Kepala Sekolah SMK Papua Bangkit mengatakan, ibadah Paskah bersama juga merupakan promosi sekolah SMK Papua Bangkit agar dapat dikenal oleh seluruh masyarakat di Papua Barat Daya. Sebetulnya ini program kami untuk membentuk karakter peserta didik ya lewat peningkatan spiritual. Jadi kemarin kami pada saat puasa itu kami juga sudah melaksanakan kegiatan pesantren kilat bergabung dengan SMK Negeri 3. Terus kami memang konsepnya KKR ini karena sekolah kami berkedudukan di daerah Suprau dan kami mau mencari pemuda-pemudi yang ada di sini untuk kita sama-sama merayakan Paskah ya. Kegiatan yang berlangsung dengan penuh kegembiraan ini melibatkan Gereja Kristen Injili Klasi Sorong, Gereja Protestan Indonesia, dan denominasi gereja. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Umat Katolik di Gereja Katedral Makassar menggelar doa khusus yang dipersembahkan untuk Paus Fransiskus. Doa bersama ini untuk mengiringi wafatnya pemimpin umat Katolik sedunia. Umat Katolik dari berbagai belahan dunia panjatkan doa bersama, termasuk umat yang ada di Gereja Katedral Makassar yang menggelar doa bersama untuk wafatnya Paus Fransiskus. Doa yang dibawakan umat ini adalah doa Rosario yang didedikasikan bagi Paus Fransiskus, seraya memohon diberikan kekuatan bagi umat yang ditinggalkan oleh pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini. Bukan hanya sebagai bentuk solidaritas, melainkan juga sebagai wujud kasih dan kepedulian umat terhadap Paus Fransiskus yang tercinta. Diagendakan akan digelar 2 kali doa, yakni pada pagi hari dan juga malam hari. Jadi kegiatan doa bersama ini diadakan pertama tentu saja sebagai ungkapan bela duka untuk sosok tokoh dunia yang memperjuangkan kemanusiaan tetapi juga sekaligus lingkungan hidup. Kemanusiaan khususnya mereka yang miskin dan terpinggirkan. Nah, sambil tentu saja berdoa untuk keselamatan kekal dari mendiang Bapa Suci. Rama Pratama, Kompas TV. Kedelai naik, harga tahu stabil. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Jedias di Kompas Sorong. Saudara, harga kedelai impor mengalami kenaikan di sejumlah daerah di tanah air. Di Makassar, Sulawesi Selatan, meski mengalami kenaikan, namun kenaikan harga kedelai dianggap tidak terlalu tinggi. Perajin tahu pun tetap berjualan dengan harga normal. Naiknya harga kedelai impor belum terlalu berdampak pada perajin tahu tempe di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski harga kedelai impor alami kenaikan di sejumlah daerah di tanah air, namun untuk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kenaikan harga kedelai impor dianggap masih relatif stabil atau tidak terlalu tinggi. Perajin tahu pun tetap melakukan produksi seperti biasa, tanpa mengubah bentuk atau menaikkan harga jual tahu. Perajin tahu mengatakan harga kedelai saat ini berada pada kisaran Rp10.300 per kilogram.
Dari sebelumnya yang hanya di bawah 10.000 atau berkisar antara 9.500 hingga 9.700. Kalau sejauh ini dengan adanya kenaikan itu usahanya bagaimana Bu? Tidak terdampak atau seperti Enggak terpengaruh sih. Masih tetap Iya. Kalau harga tahu sekarang berapa Bu kalau tempatnya? 50. 50.000 Iya. Per cetak. per cetak. Iya. Itu sesuai ukuran ya Bu? Iya, 50.000 per cetak. Itu kalau per cetak dapat berapa biasa Bu? Berapa buah? Mau ukuran besar dapat 80 biji, kalau mau ukuran sedang 100, kalau kecil 144. Tapi Iya. semua rata itu Bu? Iya. Untuk harga tahu dijual seharga Rp50.000 per cetak. Kebanyakan tahu yang diproduksi di tempat ini merupakan pesanan atau telah memiliki pelanggan tetap. Dalam sehari produksi, perajin tahu mengatakan dapat menghabiskan 1 karung kedelai. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Peringati Hari Kartini, PT Pelni Cabang Ambon berbagi coklat dan bingkisan kepada puluhan penumpang perempuan yang hendak berangkat ke sejumlah daerah melalui pelabuhan penyeberangan Yosudarso, Ambon, Maluku. PT Pelni Cabang Ambon memperingati Hari Kartini dengan membagikan coklat kepada puluhan penumpang perempuan yang menggunakan kapal laut di pelabuhan Yosudarso, Ambon, Maluku pada Senin 21 April 2025. Satu persatu penumpang yang akan berangkat ke berbagai daerah ini diberi coklat saat masuk ke ruang tunggu pelabuhan. Selain coklat, Pelni juga membagikan puluhan bingkisan kepada penumpang yang berada di atas kapal. Ya, kami berharap ke depan semangat itu selalu ditumbuh kembangkan. Jangan cuma hanya sebuah kata-kata aja. Dan saya berharap emansipasi itu bukan cuma di lingkungan kami, tapi juga di teman-teman mass media sekalian. Contohnya, tapi jelas adalah kesamaan antara pria dan wanita. Seperti apa cita-cita dari Ibu kita Kartini tetap kita jalankan dan tetap terus kita lestarikan. Harus bisa mandiri, tidak tergantung dengan orang lain, bisa mendidik anak-anaknya lebih baik lagi. Terima kasih sekali atas perhatian Bapak-Bapak direksi dari Pelni. Kepala Pelni Ambon berharap Hari Kartini ini selalu dimaknai maupun dikobarkan dan tidak berhenti hanya di kata-kata. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Momen libur wisata pantai ramai. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, momen libur Paskah dimanfaatkan sejumlah masyarakat untuk berkunjung ke wisata pantai. Salah satunya yang terpantau di Pantai Nasaret. Pantai selalu menjadi wisata unggulan bagi masyarakat di Papua Barat Daya, terutama Kota Sorong. Di momen libur Paskah kali ini, warga padati wisata pantai. Dari pantauan di libur Paskah kedua, suasana pantai sangatlah ramai. Seperti yang terlihat di Pantai Nasaret, pengunjung yang datang bisa menikmati panorama laut dan sangat aman untuk anak-anak. Selain suasana yang menyejukkan, biaya untuk berkunjung ke wisata pantai sangatlah murah, sehingga tak heran jika masyarakat senang berwisata di pantai. Di sini saya kesini untuk refreshing, untuk melihat pantai Nasaret yang begitu indah, yang luas, tapi kebetulan juga di sini ada perayaan Paskah. Nah, untuk menghias telur Paskah, meraih rekor muri. Jadi sambil kita liburan di pantai, kita juga bisa mengikuti ibadah. Kenapa memilih liburan di pantai? Lebih enak, tenang, sejuk, santai-santai di pantai. Kesini dengan siapa saja? Dengan saudara-saudara. Di sini gimana pantainya? Bersih tidak? Bersih, enak, ramai juga. Pantai Nasaret namanya.
Selain Pantai Nasaret, ada beberapa tempat wisata pantai lainnya yang juga terlihat ramai dikunjungi warga untuk menghabiskan libur sebelum kembali bekerja. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Cedias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen terpercaya.